Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yanda, bunda, serta ananda yang semoga pada bulan Ramadan ini senantiasa diberikan kelimpahan sehat, kelimpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankanlah saya kali ini ingin mengulas sedikit tentang tanda orang yang merindukan surga. Setiap manusia mendamba bisa berada di surga. Lantas, bagaimanakah karakteristik seseorang yang dirindukan surga? Dalam kitab Naswahiul Ibad, manistaqo ilal jannati syara'ila il khairat. Barang siapa merindukan surga, maka ia akan bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Jadi, orang yang merindukan surga itu selalu akan bergegas melakukan amalan-amalan yang baik. Nah, sudahkah kita hari ini bergegas melakukan kebaikan? Sudahkah kita hari ini melakukan amalan-amalan yang baik sebagaimana manusia yang beriman dan bertakwa? Mari kita terus konsisten dalam berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu bahwa kebaikan apa yang akan mengantarkan kita menuju surga. Ananda yang saya sayangi dan saya banggakan, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan itu akan berdampak sangat besar sekali. Contoh saja, ketika kita di jalan melihat ada batu, kemudian kita menyingkirkannya, ketahuilah bahwa batu itu sebetulnya bisa menyebabkan kecelakaan, menyebabkan jatuhnya orang lain. Sehingga ketika kita menyingkirkan batu itu atau kerikil itu di jalan, kita sudah melakukan kebaikan yang berdampak sangat besar bagi orang lain tanpa kita sadari. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu, semoga kita bisa belajar bahwa kebaikan itu tidak melulu yang terlihat besar, kebaikan itu tidak melulu yang terlihat mewah. Bahkan hal-hal kecil pun itu bisa berdampak sangat mewah, sangat besar jika kita melakukannya ikhlas, diniatkan ibadah karena Allah. Nah, dalam kitab Naswahiul Ibad tadi sudah diterangkan bahwa manishtaqo ilal jannati syara'a ilal khairat, maka bersegeralah melakukan kebaikan dalam setiap harinya. Dan janganlah kalian waman ashfaqwa minan nari intaha anis syahawat. Barang siapa takut siksa neraka, maka ia akan berhenti dari mengikuti hawa nafsunya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jika kita turuti hawa nafsu tidak pernah ada habisnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita kalahkan hawa nafsu. Sebab kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi kemenangan sejati adalah ketika kita mampu mengalahkan diri kita sendiri. Nah, ananda yang saya cintai dan saya banggakan, kita lupa introspeksi muhasabah diri sehingga kita seringkali merasa sudah paling benar, sudah paling hebat. Nah, itu belum mencapai yang namanya kemenangan sejati. Ketika kita ingin termasuk pada golongan orang yang merindukan surga, kita tidak pula mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Yang ketiga, dalam kitab Naswahiul Ibad dikatakan, wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzatu. Barang siapa meyakini datangnya kematian, maka ia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Artinya apa? Kesenangan dunia itu hanya sesaat. Nah, kita tidak boleh terlena akan hal itu. Setiap harinya kita harus bergegas menyiapkan bekal untuk akhirat kita, agar kita termasuk orang-orang yang merindukan surga seperti itu. Yang keempat adalah waman aidafat dunya hanat alaihil musibatu. Dan barang siapa mengetahui bahwa dunia adalah negeri cobaan, maka semua musibah yang menimpa akan terasa ringan. Yanda, bunda, serta ananda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita mampu melewati dan menjalaninya. Anak-anakku sekalian, jika surga digambarkan sebagai tempat yang di dalam
langitnya terdapat sungai yang mengalir jernih. Mari kita buat sungai-sungai di dunia ini menjadi sungai yang jernih dan bersih dengan tidak mengotorinya. Itu artinya kita sudah melakukan satu kebaikan untuk dunia ini, untuk bekal kita di akhirat. Karena bumi ini juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Yang kedua, jika surga digambarkan penuh dengan hijau-hijauan, mari kita rawat pohon di bumi ini. Ingat, pohon itu memberikan efek yang luar biasa untuk kehidupan kita. Dia memberi oksigen tanpa meminta imbalan apapun dari kita. Gratis, free, tak berbayar, ya kan? Nah, alangkah baiknya kita menjaga pohon di sekitar kita dengan cara apa? Menyirami, tidak menebangi, tidak merusaknya. Dan yang ketiga, jika surga digambarkan penghuninya baik-baik, maka mari kita di dunia ini melakukan hal yang baik. Mari kita buat dunia ini sebaik dan seindah gambaran surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang pantas masuk surga, orang-orang yang mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tergolong orang-orang yang merindukan surga sehingga kita selalu bergegas melakukan kebaikan. Demikian dari Ustazah, semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.